patut kita ketahui, di akhir zaman itu tidak akan ada mobil, motor, semuanya hancur. Akan kembali lagi di zaman terdahulu, kembali ke zaman yang mana zaman kembali lagi teknologi itu akan punah. Tetapi kuda Allah akan abadikan sehingga sampai yaumil qiyamah. Sehingga di dalam hadis yang lain, di dalam kitab Mukhtarul Hadis Nabawi kalangan almarhum Syekh Ahmad Hashimi itu dijelaskan, orang yang mempunyai kuda itu masya Allah, ternyata Allah memberikan satu keberkahan. Jadi bagi adik-adik pramuka semua, diantaranya kuda itu masya Allah hewan yang Allah beri kecerdasan. Seperti halnya tadi Pak Haji kan ya, takut dengan kuda ini karena kuda ini mau apa? Mau pikirkan ya. Karena Pak Haji gak kenal. Dan si ada kayak gini, ini kuda pertama saya. Pak Haji ini kuda pertama saya itu tahun sekitar tahun 2008 si anak ini udah ditawar oleh orang kata. Dulu belinya murah, hanya seharga 18.500.000. Tetapi anehnya waktu itu ada orang kata mau beli si anak ini di harga ini, tanah yang di belakang ini pernah ditawarin. Ini kan tanahnya dulu punya Pak Haji Ayat ya, almarhum. Kata orang Qatar, kalau seandainya saya mau jual si anak ini, nah orang Qatar ini mau beliin tanah 5 hektar, kebutuhan santri di sini akan dikasih sama beliau sekitar 3 juta. Tetapi begitu saya istikharah, ternyata hasil daripada istikharah itu ternyata hasilnya jelek. Tetapi karena nafsu, sehingga saya menjual ke orang Qatar itu. Apa yang terjadi? Saya ternyata Pak Haji dibohongin. Dibohonginnya kenapa? Uang yang 70 juta, uang yang dijanjikan per bulan itu tidak ada, hanya ada 70 juta uang. Padahal kan kita udah untung ya. Ini warnanya hitam. Terus ada putih di bawah di kakinya, dan putihnya itu sebelah. Itu disebut dengan hitam sopal. Nah ini kudanya warna putih tapi ada coraknya ya, ada coklatnya. Ini namanya pilot. Usianya kurang lebih sekitar 2,5 tahun. Karakternya jinak. Terus ada lagi yang di sana warna napas tuh. Kalau yang di dekat mobil itu warnanya merah. Ada merah, ada napas. Kalau yang ini subro namanya. Karena dia diberi kekurangan mungkin ya. Tetapi di samping diberi kekurangan, paling enak tunggangannya itu si subro, Pak Haji. Subro itu pernah saya jajal dengan harga kuda yang harganya 900 juta. Waktu kita pembagian zakat di Cianjur, subro enggak pernah kalah. Bahkan yang harga kuda 900 itu malah yang enggak kuat. Subro itu matanya satu, Pak Haji. Dari lahirnya itu matanya satu. Tetapi meskipun matanya satu, masya Allah, kita harus menyayangi. Karena gini kan, irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Di saat kita mencintai hayawan yang ada di mana? Di bumi, maka orang itu akan disayangi oleh makhluk Allah yang ada di langit. Jadi intinya kami dapatkan alhamdulillah tahdus binikmat setelah kita mempunyai kuda, Pak Haji ya. Yang tadi itu Allah akan janji memberikan derajat. Sebetulnya ini kan buat nanti di akhirat. Jadi orang yang mempunyai kuda itu lahum darajat, dan Allah akan tinggikan derajatnya nanti di yaumil qiyamah, di akhirat nanti. Tetapi kami di dunia itu kalau Allah memberikan sesuatu yang amalan ini untuk diberikan di akhirat, di dunia itu juga terasa. Yang kedua, lahum darajatun min rabbihim. Yang pertama lahum darajatun min rabbihim. Yang kedua, warizqun karim. Allah berikan rezeki di atas rata-rata. Maaf, kami ini maaf ya, bukan mudah-mudahan tidak menjadikan
apa Pak Haji, kesombongan, tetapi mudah-mudahan menjadikan motivasi. Karena untuk kita kan, kalau tidak ada padilah, cek bahasa orang mah, umpama tak ayah bulu Pak Haji nya, biasanya sok karena kami tak. Kami beli si anaknya, waktu keadaan kami lagi ngebangun. Duit butuh eker naon, eker ngabangun, tapi bergejolak hati, pengen membeli kuda. Sebetulnya saya pribadi kesukaan kuda itu dari kecil. Bahkan usia 12 tahun saya udah punya kuda. Nah, tapi ya waktu itu kami harus menyelesaikan bahasa kolot mah kudunya ilmu. Yang akhirnya saya pesantren ke Al-Amin. Nah, waktu pesantren saya punya cita-cita di saat pulang dari pesantren, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki untuk membeli kuda. Jadi kuda pertama yang kami beli itu si Anaki. Nah, di situ masya Allah terjadi hal yang luar biasa. Rumah beres, mobil Alphard beli, kamu kehabisan. Itu kan dambaan cita-cita semua orang. Saya nggak berharap, bahkan yang adanya asbabnya saya punya kuda, ada orang yang nanya sama saya, itu di belakang ada lahan nggak? Buat apa? Buat sepedok kuda. Sepedok itu lapangan untuk berlatih kuda. Bayangkan, buat adik-adik semua, kita nggak mungkin bisa camping atau kemah di tempat ini. Asbabnya kalau ini tanah bukan milik saya, tetapi dulu saya bisa membeli ini lahan. Ya, ada yang membelikan ini lahan karena ditanya, di sana ada lahan nggak untuk berlatih, gitu kan? Untuk berlatih kuda, itu namanya lapangannya sepedok. Kami ada yang memberi mobil, makanya mobil itu kan digambarin kuda. Jadi masya Allah, terasa untuk kami yang namanya rizkun karim ini, dengan sangat mudah Allah datangkan rizki yang sangat luar biasa. Itu makanya buat adik-adik semua, meskipun tadi apa biayanya mahal, peralatannya juga mahal, jangan dijadiin beban, jangan dijadiin persoalan. Mahal itu bila mana Allah tidak ikut terlibat. Balikan lagi, mahal itu bila Allah tidak ikut terlibat. Tetapi kalau Allah terlibat, tidak ada yang mahal di dunia ini. Siap? Siap. Mudah-mudahan adik-adik semua ya mempunyai kuda fisabilillah. Karena kenapa? Tadi itu. Bahkan di dalam ayat yang lain, ini kalau kita baca, masya Allah, namanya juga kan kuda, tunggang penuh berkah sepanjang masa. Saya sudah terasa. Bahkan saya pribadi di hadis yang lain dikatakan Rasulullah itu setelah istri-istrinya tidak ada yang Rasulullah cintai kecuali kuda-kudanya. Coba dibaca di sini hadisnya ada. Nanti saya tolak dulu ya. Ternyata Rasul itu sangat mencintai kuda. Saking cintanya kuda, Rasul mempunyai kuda di belakang rumah. Tadi di dalam Al-Quran dijelaskan orang yang mempunyai atau menapakahi kuda itu, pertama Allah akan tinggikan derajatnya. Yang kedua Allah akan memberikan rezeki yang rezekinya itu di atas rata-rata, rizqun karim. Terus yang ke berapa? Yang ketiga, wa maghfiratun, Allah akan memberikan ampunan bagi si pemilik kudanya, karena kuda itu di waktu sahur itu, coba lihat, kuda di waktu sahur itu dia tidak tidur sekitar jam 3. Coba perhatikan, kenapa bikin kandang di sini? Karena sengaja di waktu sahur, kebiasaan saya sering merendam kaki kuda untuk direndam di sini supaya kuat. Jadi kalau jam 2, jam 3 pagi ya, kuda direndam di balong atau di kolam, kakinya itu mempunyai satu kekuatan. Nah, yang ketiga ayat ini wabah pirotu, Allah memberikan ampunan karena kuda ini memintakan ampunan bagi si pemilik. Bahkan di dalam kitab ini, kitab itu kan bahasa Arab ya,
Kalau bahasa kitanya itu apa? Buku kan. Kitab.